Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, program mahasiswa program studi RPL, SI, TI, MI, dan KA, dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah pada minggu keempat kita hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 teman-teman sudah mencoba e-learning yang ada di STEMI Hikmi Cirebon. Akan tetapi ada beberapa problem atau ada beberapa masalah atau kendala yang dihadapi oleh teman-teman semua. Baik, ada beberapa yang saya rangkum pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya. Sekali lagi saya mohon maaf belum bisa membalas satu-satu karena banyak banget yang WhatsApp dan dengan hari Senin biasa kegiatan di kami atau saya sendiri cukup padat di hari Senin, jadi ada beberapa yang saya bales dan ada juga yang kemungkinan kelewat. Saya pribadi mohon maaf dan insya Allah saya akan rangkum di video kali ini. Jadi mohon disimak dengan baik teman-teman semua agar semuanya bisa dipahami bersama. Oke, saya merangkum beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman semua, dan insya Allah akan saya jawab dalam video ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Bila ada hal-hal yang ditanyakan tentang pada pembahasan kali ini, teman-teman bisa berkomentar di YouTube saya. Nanti saya akan upload di YouTube, dan rangkuman ini akan saya upload di Google Drive. Teman-teman silakan download. Linknya ada di deskripsi. Biasa saya taruh di deskripsi biar teman-teman bisa memahaminya, langsung di download sekalian. Oke, yang pertama adalah lupa password. Nah, login Pak, lupa password. Password sudah diganti sesuai anjuran dari Bapak waktu video sebelumnya untuk diganti. Ya, betul. Saya wajibkan kepada teman-teman semua, user name dan password atau password dari kami itu adalah default, yaitu artinya NIM dan mudah untuk diingat, semuanya sama. Akan tetapi semua diwajibkan untuk berubah karena supaya tidak disalahgunakan oleh teman-teman semua. Jadi, bila mana ada latihan disalahgunakan oleh temannya untuk diuji cobakan, itu bukan tanggung jawab kami di Prodi. Nah, bila hal ada yang lupa password, saya membuka beberapa tim di Prodi, RPL, dan KA akan saya tangani dan dibantu oleh Pak Irfan dan Pak Fadil. Terus kemudian di Prodi SI dan MI itu ada Pak Arif, silakan teman-teman lapor di beliau, dan di TI ada Bu Gita. Dan nanti akan membantu kami oleh Pak Irfan dan Pak Fadil. Pak, nomornya di mana sih mendapatkan Pak Irfan dan Pak Fadil? Nah, nanti akan saya share di akhir video ini dan ada di satu slide ini atau satu file Word ini. Jadi seperti itu teman-teman, jika lupa password, hubungi ke prodi masing-masing, terus kemudian nanti beliau akan menunjuk ke siapa, dan bisa langsung juga ke Pak Irfan atau Pak Fadil. Nah, biasanya ketua program studi punya akun masing-masing untuk membantu mereset. Oke, itu tentang lupa password. Tapi setelah diganti atau direset, teman-teman silakan ganti lagi dan jangan sampai hilang atau jangan sampai lupa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu mengenai jadwal. Jadwal ini karena mungkin emang teman-teman pertama menggunakan Indigo, jadi semuanya masuk di hari Senin. Masuk dari Senin blok, dan sistem kaget dengan dengan 800 mahasiswa di pagi hari semuanya masuk blank, langsung turun. Nah, sama aja kayak misalkan kekuatan listrik misalkan wattnya adalah kilometernya, misalkan yang pakai yang 450, ternyata yang
ininya yang menggunakannya cuman 800 ya otomatis dong. Nah ini juga uji coba karena sistem Indonesian kita tadinya alhamdulillah lancar di mahasiswa sebelumnya, tetapi ini baru digunakan untuk mahasiswa program studi di angkatan 2020 dengan 5 prodi di hari yang sama dan jam yang sama semuanya bisa mengakses. Nah, itu akan terjadi akan antrian trafficnya atau antrian di masuk di Indigos-nya. Nah, yang perlu diperhatikan nanti akan saya bahas di poin selanjutnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jadwal. Nah, teman-teman perhatikan jadwalnya. Jadwal itu untuk kategori e-learning Indigos ada keterangan seperti ini, saya lihat di jadwal. Minggu keempat itu e-learning Indigos, terus kemudian minggu kelima e-learning Indigos, terus kemudian minggu keenam e-learning Indigos, 7 e-learning Indigos, minggu 8 UTS online sampai dengan 12. Kemudian yang diperhatikan selanjutnya adalah teman-teman perhatikan minggu keempat itu algoritma penggunaan dasar yaitu adalah Padian. Minggu kedua, Pancasila Bu Nining, akuntansi dasar Bu Nining. Minggu kelima dosennya berbeda. Minggu kelima ada Rizky, terus kemudian Pancasila Bu Nining, terus kemudian kita lihat aja AI juga. Nah, Bu Rini. Nah, minggu ketiga kan saya, minggu keempatnya Bu Rini. Jadi mohon diperhatikan setiap pertemuan kita menggunakan tim teaching, jadi dosennya berbeda. Nanti akan berlanjut materinya, tapi dosennya berbeda. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya, jadwal per minggu dosen pengampu berbeda harus diberikan tadi yang sudah dijelaskan. Nah, contoh untuk penggunaan e-learning minggu keempat, ini contoh ya teman-teman semua, mohon perhatikan. Minggu keempat yaitu Ibu Rini dengan mata kuliah pengantar Artificial Intelligence atau pengantar AI. Nah, modulnya akan aktif mulai hari Kamis karena kebetulan saya cek Bu Rini hari Kamis. Ini Bu Rini hari Kamis ya. Bu Rini hari Kamis mulai jam 9. Nah, kita cek lagi. Sini balik lagi. Akan 9 dan perhatikan lagi, aktivasi satu modul itu akan diaktifkan selama 1 minggu. Oke ya, saya perhatikan pada teman-teman, modul per minggu atau per pertemuan akan diaktifkan selama 1 minggu. Contohnya ini, minggu keempat, Bu Rini, pengantar AI akan aktif mulai tanggal, ini minggu keempatnya nih, hari Kamis, tanggal 29, mulai aktif awal. Nah, mulai aktif, itu disarankan untuk teman-teman mencari waktu yang baik. Mencari waktu yang baik yang bagaimana, Pak? Artinya kira-kira teman santai. Misalkan pagi hari teman-teman ingin membantu bapak dan ibunya ke pasar, ya boleh silakan membantu dulu. Terus ada waktunya, misalkan sore hari setelah membantu orang tua, ya boleh silakan. Baru bisa diakses. Artinya terjadi penumpukan ketika pagi hari di hari Senin. Blok masuk semua 800 mahasiswa berbenturan dengan mahasiswa lain juga mengakses mahasiswa lama. Jadi terjadilah antrian. Nah, itu juga sudah disampaikan oleh tim Prodi sampaikan ke tim IT untuk mengupgrade kembali. Nah, tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, teman-teman, itu modul itu dibuka selama 1 minggu. Nah, ini pengantar AI akan mulai aktif tanggal misalkan minggu keempat hari Kamis sampai dengan 4 Oktober sampai dengan hari Rabu 4 November. Artinya 1 minggu itu dibuka. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Lalu bagaimana kelas malam, Pak? Atau kelas reguler sore? Misalkan saya kebetulan kerja di jam 17-nya atau jam 8. Teman-teman silakan bekerja saja. Karena kan kita konsepnya adalah 1 minggu. Jadi teman-teman bisa mengakses kapan, Pak? Subuh, boleh subuh. Besok hari, Pak, boleh diakses? Boleh besok hari, selama dalam masuk jangka waktu 1 minggu. Nah, esoknya, Pak, misalkan hari Kamis, hari Jumat, Pak, bisa diakses nggak? Bisa. Jangan numpuk di hari pertama, bisa.
Atau juga Pak, mau malam hari, saya mau misalkan mau tahajud, sholat tengah malam, boleh nggak Pak diakses? Boleh. Jadi, karena mengantisipasi trafficnya macet di awal, jadi antisipasi seperti itu. Jadi manfaatkan dalam 1 minggu ini, tapi jangan memasuki deadline akhir. Ah, karena 1 minggu nih, kata Podi 1 minggu, ya udah saya ngaksesnya di hari Selasa. Selasa di deadline akhir. Bukan begitu di hari Selasa, tapi teman-teman bisa diakses misalkan topik pertama, oh misalkan tengah malam, kita lanjut, logat lagi, kita lanjut lagi, misalkan besoknya topik kedua dalam satu modul itu. Nah, topik ketiga, nah terus kemudian baru ngerjain soal atau tugas. Nah, itu tugas juga selama 1 minggu nanti akan dibahas di poin keempat. Nah, seperti itu teman-teman konsep di e-learning jadi selama 1 minggu. Jadi manfaatkan modul dibuka aktivasinya selama 1 minggu. Nah, terus kemudian poin ketiga adalah konten pembelajaran. Konten KBM, semua prodi akan diupload oleh dosen tim teaching masing-masing. Nah, tadi berkaitan dengan poin kedua, yaitu tiap minggu dosen tim teachingnya berbeda. Jadi teman-teman ketika ada problem minggu keempat, yaitu Bu Rini di AI, nggak mungkin kan kontaknya saya, karena videonya adalah yang menjelaskan adalah Bu Rini. Jadi teman-teman kontaknya adalah Bu Rini. Nanti kalau misalkan minggunya pengajarnya saya, ya berarti teman-teman kontaknya saya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan jadwalnya, dilihat kembali jadwalnya. Oke. Konten KBM semua prodi akan diupload oleh dosen tim teaching. Artinya begini teman-teman. Dari prodi kita akan menyiapkan wadahnya saja. Wadah yang sama seperti kemarin teman-teman ketika ngakses di hari Minggu itu masih kosong, hanya foldernya saja. Misalkan RPL 2020. Nah, itu seperti itu masih kosong. Tapi di dalam isinya itu yang menge-create, itu yang mengupload itu adalah semuanya dosen. Jadi bila mana ada hal-hal yang misalkan Pak videonya belum ada, itu boleh sampaikan ke prodi, tapi teman-teman juga lapor ke dosen tersebut. Artinya menanyakan bahwa apakah videonya sudah diupload atau emang belum ke-upload ya, biasanya kalau sistem belum ke-upload, atau misalkan ada di topik berapa materi ini atau pembelajaran ini, dan itu bisa langsung ke dosennya untuk mempercepat. Nah, sebagai laporan sampaikan juga ke ketua program studi. Nah, artinya bila mana dosen itu tidak merespon, silakan lapor ke prodinya masing-masing. Nanti akan ditindaklanjuti untuk segera mengupload. Nah, itu teman-teman semua. Nah, isi file-file yang ada di dalam konten pembelajaran itu di modul 4 atau modul 1 nanti itu konstruksinya atau strukturnya sama yang seperti saya contohkan waktu video sebelumnya, cara akses, absen, dan materi di e-learning. Jadi teman-teman seperti itu konsepnya. Jadi bukan saya belum bisa menjawab, tapi dengan hari Senin banyak WhatsApp yang masuk, saya bingung balas satu-satunya. Kebetulan juga ada rapat yang saya pimpin, jadi tidak bisa, mohon maaf tidak bisa dibalas satu-satu. Jadi itu saya akan menjawabnya di sini. Jadi itu sampaikan ke dosennya, terus kemudian setelah itu baru sampaikan ke prodi kalau misalkan belum ada respon. Nah, selanjutnya yaitu adalah latihan atau tugas. Nah, ini terjadi pada mata kuliah tadi di hari Senin pagi hari, yaitu algoritma pemrograman. Pak, deadline-nya sampai jam 1. Baik. Semuanya mayoritas laporan ke saya adalah latihan tugasnya adalah sampai jam 1, Pak. Saya belum bisa buka, saya belum itu banyak sekali. Oke, jadi saya menjawab sini. Betul bahwa Alpro itu sampai sampai jam 1. Nah, akan tetapi saya tadi WhatsApp Pak Dian, kebetulan beliau adalah atasan saya dan beliau mengetahui dan akan dibuka lagi sampai dengan 1 minggu. Artinya sesuai aturan di program studi, latihan dan tugas akan dibuka selama 1 minggu.
atau sama dengan masa aktif dari modul. Jadi teman-teman, kalau modul aktifnya dari Rabu sampai dari tanggal 29 sampai dengan 4 November, berarti tugas juga masa aktifnya sama seperti itu. Akan tetapi konsepnya begini, di latihan di tugas itu ada beberapa jenis. Misalkan ada dua, misalkan ada multiple choice atau esai. Pilih esai atau jawab. Atau juga ada yang upload. Nah, upload misalkan kayak kemarin saya tugaskan di pengantar artificial intelligence, teman-teman suruh kirim ke email. Nah, mungkin saja bisa diupload ke modul di dalam modulnya. Nanti di situ di foldernya ada file upload. Nah, itu silakan teman-teman dicoba. Nah, pertama adalah saya membahas latihan multiple choice atau pilihan ganda. Latihan multiple choice itu kita buka aktivasinya selama 1 minggu sesuai dengan jadwal dari teman-teman semua. Yang diperhatikan adalah lihat kembali jadwalnya. Nah, akan dibuka selama 1 minggu. Akan tetapi di dalam ketika teman-teman pilihan ganda seperti Alpro tadi, yaitu klik start, itu durasi pengerjaannya adalah biasanya 1 jam atau 30 menit. Itu tergantung pada aturan dari dosen masing-masing. Tetapi tidak akan expired selama 1 minggu. Jadi kalau misalkan saya membuat latihan multiple choice, mulai hari Kamis dibuka dan hari Rabu bisa diakses nggak? Bisa Pak, selama belum expired atau belum masa akhir dari modul adalah tutup. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan saya belum mengakses di minggu keempat, tapi saya sudah lewat di minggu kelima, saya posisi sekarang di minggu kelima. Bisa nggak saya mereview atau mempelajari di minggu keempat? Bisa, bisa. Tetapi yang nggak bisa adalah latihan dan absen yang nggak bisa. Tapi materi masih bisa diakses. Seperti itu. Tapi absen dan latihan tugas itu tidak bisa dilaksanakan karena harinya sudah berbeda. Hari di jadwalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami semua. Kita akan buka tugas, misalkan tugas esai ya selama 1 minggu. Upload selama 1 minggu masa aktivasinya. Tapi kalau udah expired, teman-teman mohon maaf tidak bisa buka karena kita akan sepakat selama 1 minggu. Jadi bisa dimanfaatkan. Mau ngerjain tugasnya malam hari boleh. Mau pagi hari boleh. Mau siang hari boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak ada sinyalnya itu. Hati-hati teman-teman. Nah, itu bisa dimanfaatkan satu minggu itu. Jadi teman-teman, saya mau buka pagi hari boleh buka 1. Santai sejenak, terus kemudian pergi ke pasar membantu orang tua atau pergi ke sawah mau nyangkul, boleh silakan. Setelah pulang ke sawah, sebelum istirahat siang, saya buka dulu sambil mendengarkan, sambil tiduran, pakai headset, lihat, oh iya sudah pelajari, benar. Oh gini maksudnya, paham maksudnya. Nah terus kemudian mau lanjut lagi malam, boleh silakan. Sampai dengan nanti historinya ada di bawah. Untuk pembahasan absensi. Oke, itu untuk tugas dan absen. Latihan dan tugas. Semoga bisa dapat dipahami. Sekali lagi, apabila ada yang ditanyakan, teman-teman silakan komen aja di YouTube nanti saya. Tadi rencana sih saya membuat mau live di YouTube, tapi kebetulan saya ada keperluan, jadi saya baru bisa live di malam ini. Ya, semoga nanti kalau ada problem-problem atau ada pertanyaan-pertanyaan, saya coba live di YouTube supaya teman-teman bisa santai di YouTube. Bila ada yang ingin. Nah, tapi saya akan membuat penjelasannya seperti ini dulu. Nah, terus kemudian poin 5, PD Dikti. Nah, teman-teman akan terdaftar di laman PD Dikti secepat-cepatnya di awal semester dan paling lambat di akhir semester itu pasti terdaftar. Jadi teman-teman terdaftar di STEMIK IKMI Cirebon dan terlapor itu akan dilaporkan di awal semester. Nah, dari tim PD Dikti, Pangkalan Dikti di IKMI itu sedang proses. Nah, ada beberapa mungkin teman-teman mahasiswa yang sudah terdaftar sudah terdaftar di PD Dikti, tapi yang belum itu sedang proses sampai dengan selesai.
itu maksimal sebelum UAS, nanti sudah terupload semua. Jadi prosesnya lama, jadi ketika teman-teman disuruh untuk melengkapi data sama prodi atau yang lain, jadi mohon datanya diisi dengan lengkap dan eee, segera kalau misalkan disuruh lengkapi datanya, ya lengkapi karena itu akan dikirim ke pangkalan data. Seperti itu teman-teman. Nah, keenam, alma mater. Nah, ada yang menjawab saya alma mater, Pak. Alma mater itu bisa hubungi tim front office yaitu Pak Bani dan Pak Anam. Nah, terus kemudian saya informasikan lagi tim KIP itu masih dinaungi oleh Pak Bani, nanti nomor kontaknya ada di bawah. Jadi teman-teman bila mana ada hal-hal yang tentang KIP, saya tetap berkoordinasi dengan beliau bagaimana kebijakan di teman-teman yang dari KIP. Nah, seperti itu. Nah, lanjut poin 7. Absen. Nah, absen, presensi akan direkap oleh sistem yang telah melakukan aktivitas di dalam Indigo di tiap file dari kata pengantar sampai dengan daftar pustaka. Jadi setiap modul itu pasti ada kata pengantar, bla 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 sampai daftar pustaka lah. Ada berapa file itu, misalkan ada 10 satu topik. Nah, berarti teman-teman silahkan pahami per filenya. Artinya jangan di-skip karena nanti historinya walaupun historinya 100 di layarnya hijau 100 full, itu belum tentu di dalamnya historinya hijau karena terekod sistemnya. Oh ini misalkan si Budi dia ngakses filenya itu cuman beberapa menit, kan nggak mungkin. Nah karena sistem nggak boleh apa namanya, sistem kan apa adanya melaporkan ke kami. Jadi mohon diperhatikan kalau misalkan dikasih video sama dosen, silahkan dipahami, terus kemudian bila ada yang ditanyakan silakan gunakan forum diskusi, terus kemudian bisa dijabri dosennya. Nah, kalau misalkan konten itu saya tidak bisa membantu apa-apa karena konten itu hak kuasa dosen. Jadi nggak mungkin saya semua mata kuliah saya hafal gitu. Jadi kalau misalkan ada bahasa Inggris, nah Pak ini saya nggak paham tentang bahasa Inggris, maka silakan diskusi langsung ke dosennya. Nah, karena beliaulah yang hak untuk menjawab. Seperti itu ya teman-teman semua untuk konten di Indigo sama seperti yang di nomor 3. Artinya di prodi hanya menyiapkan wadahnya. Nah, nanti perihal dengan pendalaman materinya bisa langsung ke dosennya. Sama juga saya juga dosen. Kalau misalkan saya ngajar, kalau ada hal yang ditanyakan boleh langsung saya jawab. Japri ke saya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang kelima, ke-8, aksesnya lama banget, Pak. Nah, ini temuan ini di hari Senin sudah kami sampaikan kepada tim IT untuk mengupgrade di sistemnya. Nah, otomatis ini juga pernah terjadi dulu waktu pertama kali menggunakan Indigos sama antrian sangat banyak dan ini terjadi di angkatan berapa yang lalu, tapi alhamdulillah lancar. Tapi ketika ada mahasiswa 2020 blek, nah itu sangat banyak 800 di hari yang sama, di jam sama. Nah itu antisipasinya, cara antisipasinya adalah teman-teman lihat di poin 2 jadwal bahwa modul ini akan diakses selama 1 minggu. Artinya semangat kita bagus, antisipasi bahwa kita harus ngikutin tiap ini boleh, tetapi kita memberikan spare waktu selama 1 minggu, aktivitas 1 minggu supaya teman-teman bisa santai, bisa rileks dan bisa memahaminya dengan baik, bisa diputar lagi, bisa dicek lagi. Ketika ada kuis, ada tugas, mohon diperhatikan pelan-pelan apa yang diperintahkan tugasnya, jangan sampai salah. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dikirimnya PDF, ya dikirimnya PDF, jangan Word yang dikirim. Tapi tidak masalah, karena teman-teman baru pertama kali mengirimkan tugas. Tapi saran saya ketika diperintahkan untuk dosennya katanya untuk filenya harus PDF atau harus PPT atau Word, ya disesuaikan. Nah, itu karena ada beberapa poin penilaian di situ. Artinya teman-teman bisa memahami perintah soal. Nah, itu jadi
Untuk mengantisipasi trafficnya padat lagi, teman-teman esok hari manfaatkan aktivasi modul selama 1 minggu. Jadi bisa misalkan besok ada mata kuliah, besok tuh hari Selasa ya, ada nggak sih cek. Misalkan hari Selasa ada, misalkan akuntansi dasar. Akuntansi dasar boleh dibuka. Berarti kan ini kalau bilang akuntansi dasar ini kan teman-teman dari prodi KA. Boleh bisa siang, bisa sore, bisa maghrib, bisa tengah malam sambil santai seperti itu. Tapi jangan lupa diakses. Jadi itu bisa tujuan e-learning di kami itu bisa diakses kapan saja, tetapi diperhatikan waktunya. Nah, itu saja beberapa 8 poin yang masuk ke WhatsApp saya. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen juga. Mohon maaf saya buatnya di malam hari karena saya baru sempat di jam segini. Jadi teman-teman jangan buru-buru, tinggal disimak video ini sampai selesai. Terus kemudian silakan teman-teman komen di YouTube ini, nanti insya Allah saya akan jawab supaya teman-teman bisa paham seutuhnya. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi bisa bertatap maya. Silaturahim tatap maya tetap terjaga. Oke, satu lagi, beberapa masuk saya Pak, nomor kontak dosen, boleh di-share nggak? Nah ini saya sudah rangkum di slide di file ini, file Word. Semoga teman-teman bisa bermanfaat, bisa berkomunikasi dengan dosen, dengan beberapa pengajar, agar tersampaikan dengan baik materinya. Pak, saya mau nanya di tugasnya, nah ini nomor-nomor kontak dosen. Nah, saya titip pada teman-teman semua, teman-teman sekarang sudah jadi mahasiswa bukan siswa lagi. Maha, berarti kan beda dengan siswa. Artinya ada komunikasi, ada etika yang harus teman-teman jaga. Nah, bukan seperti temennya apa, bro, di mana bro? Nah, itu kalau berkomunikasi dengan dosen pasti dong ada etikanya. Jadi saya akan sampaikan contoh etika berkomunikasi dengan dosen. Nanti file ini saya akan upload. Nah ini nomor-nomor dosennya. Teman-teman bisa save. Ketua program studi TI ini ada Bu Gita. Terus kemudian MI dan RPL itu ada Pak Arif. Pak Arif, oh, belum ketulis. Nanti saya akan tulis. Ada Pak Arif. Nah, terus kemudian ini dosen-dosennya teman-teman yang mengajar. Kalau tidak ada, mohon komentar di YouTube, nanti saya akan upload juga. Nah, Pak Arif belum ada. Nah, di program studi kami ada tim, yaitu ada sekretaris prodi, yaitu Ibu Fatihah Nursari ini yang membantu saya, dan Ibu Iin. Ini di prodi dan dibantu oleh Pak Fadil. Ini Pak Irfan juga yang membantu di prodi. Terus kemudian ada Pak Fadil. Pak Fadil belum masuk, nanti saya akan masukkan Pak Fadil dan Pak Arif. Nah, terus kemudian di tim PMB ada Pak Anam. Ini ada Pak Anam, nomor kontaknya. Ada Pak Bani, ini nomor kontaknya. Dan tim BAU ada 3, dan Mbak Anggi, Mbak Sela, dan Mbak ini. Silakan teman-teman berkomunikasi untuk kebutuhan informasi. Nah, ada beberapa hal yang etika yang harus teman-teman jaga. Ini juga jangan sampai etikanya tidak ada. Nah, ini saya contohkan etika berkomunikasi dengan dosen. Pertama adalah gunakan kata ganti gunakan kata ganti saya, dan jangan menggunakan kata ganti aku, gue, tapi menggunakan saya. Nah, dan aku, gue, lu, dan sejenisnya jangan diganti dengan saya. Terus kemudian selalu perkenalkan diri, status Anda. Misalnya saya Abdul Hakim, mahasiswa bimbingan skripsi Bapak. Nah, sebutkan, karena tidak semua dosen hafal nama mahasiswa. Karena angkatan 2020 aja 820-an lebih. Nah, jadi mohon izin teman-teman, silakan kenalkan dirinya, karena saya tidak hafal semua. Yang angkatan lama aja saya tidak
hafal semua. Nah, itu jadi bisa disebutkan. Terus kemudian jelaskan keperluan Anda. Nah, teman-teman langsung sebutkan ingin apa atau apa yang ditanyakan, nah disebutkan. Nah, terus kemudian keempat adalah sampaikan terima kasih atas keperluannya, jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Nah, yang terakhir adalah teman-teman perhatikan waktunya. Jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika sedang ada bimbingan atau sedang ada rapat atau juga jam istirahat. Nah, jam istirahatnya jam malam. Teman-teman, saya harapkan jangan WhatsApp dosen uh, di lebih dari jam 8 malam. Nah, boleh komunikasinya sebelum itu. Nah, kalau misalkan saya membalas, itu adalah ada waktu kelonggaran saya pribadi ya, bukan disamakan. Saya pribadi kalau misalkan malam saya buka belajar lagi sama kayak teman-teman belajar untuk penelitian-penelitian dosen untuk mengupgrade knowledge saya juga belajar. Tapi bila mana tengah malam saya membalas, yaitu alhamdulillah bisa melayani teman-teman, tapi tetap jam istirahat ada, semua dosen sama. Tapi kalau misalkan dibalas ya alhamdulillah, kalau enggak nanti esok hari. Nah, itu mohon diperhatikan jangan sampai tengah malam jam 10 teman-teman WhatsApp dosen, udah WhatsApp ngotot lagi, jangan. Itu nggak baik. Kita tunggu esok hari atau teman-teman udah siapkan, oh ingin tanyakan langsung aja. Nah, contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Bapak, Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak ya tinggal ibunya dilangin, ketika Ibu ya bapaknya dilangin. Sebutin Pak siapa atau Ibu siapa. Mohon maaf Bapak atau Ibu mengganggu waktunya saya, Odi Nurdiawan dari Prodi RPL, sudah pengenalan kan tadi. Berkaitan dengan perkuliahan minggu ketiga, ingin menanyakan minggu ketiga mata kuliah. Ini saya tambahkan di sini juga mata kuliah pengantar artificial intelligence. Nah, contoh segini. Ingin menanyakan batas akhir pengumpulan tugas sampai hari apa, Pak? Nah, dan sekiranya Bapak mengizinkan, boleh minta materi yang diajarkan tadi. Terus kemudian diakhiri dengan terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh sederhananya teman-teman. Itu bisa di-copy, bisa teman-teman gunakan, tinggal diedit aja. Ini yang perhatikan adalah ini, perhatikan waktunya. Oke, itu saja beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Terima kasih pada teman-teman semua. Salam sehat, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga bermanfaat pada teman-teman semua dan jangan lupa di like. Dan informasi selanjutnya saya dapat titipan dari Pak Edi Tohidi untuk membuat menyampaikan tugas. Nanti akan saya buatkan videonya dan tahapannya supaya teman-teman bisa mengetahui tentang pengenalan budaya Cirebon. Nah, jangan lupa subscribe channel saya ini di Eskom Channel, kemudian di like ini gratis dan tidak berbayar, tapi kita saling mendukung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.